sehingga literasi sejarah bahwa Islam itu pernah memimpin dulu ya, menkhilafah ya, Rasyidin yang mawaratul alamin ya, memang harus kita gaungkan terus ya. Allah wabarakatuh ya, sobat muslim, alhamdulillah kita akan melanjutkan ya wawancara kita, diskusi kita dengan salah seorang tokoh di Bogor ya. Beliau adalah sesepuh di ISMI, sesepuh aktivis Islam di Bogor. Nah, dengan Bapak Dr. Haji Appendi Arsyad MSI. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya Pak Dokter, ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus peringatan 105 tahun runtuhnya khilafah Islamiyah. Apa yang mestinya menjadi ibroh atau pelajaran bagi umat Islam ya di dalam peringatan ini agar mereka terus berjuang mempersatukan umat untuk tegaknya sistem Islam dalam kehidupan mereka. Silakan Pak. Ya, pertama bersyukur ya masih ada giroh di kalangan umat untuk selalu peduli dan melihat perkembangan situasi dunia ya, Indonesia ya, dalam kondisi keprihatinan kita semua. Dan kita juga melihat beberapa problem-problem Ipolexus Hankam begitu kompleks lah yang kita hadapi ya. Kan masalah ekonomi aja, sosial, budaya, ideologi macam-macam ya. Oleh karena itu memang kita harus selalu menyuarakan lewat bilisan, bilhal ya, ataupun silaturahmi seperti ini, sehingga literasi sejarah bahwa Islam itu pernah memimpin dulu ya, menkhilafah ya, Rasyidin yang mawaratul alamin ya, memang harus kita gaungkan terus ya, sehingga tidak ada rasa pesimisme dalam kalangan umat kita sendiri, muncul optimisme, ada harapan baru ya. Yang paling penting di dalam kita punya keyakinan adalah semua ini takdir Allah SWT ya. Allah yang ngatur ya. Kita hanya berusaha ya. Saya berjuang. Saya sampaikan ke kawan-kawan, Nabi Muhammad aja hanya memberitahu ya, memperingatkan ya, memberi berita gembira dan memperingatkan. Itu tugas dia ya. Nah, dengan doa. Yang kedua, memang dalam sejarah kebudayaan peradaban, kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, udah jelas kok di surah Al-Isra 81 itu, yang hak itu pasti menang, yang batil tuh pasti binasa, itu udah jelas itu. Nggak ada sinetron pejuang apa keadilan itu akhirnya yang kalah di akhir, nggak ada itu, pasti menang gitu ya, walaupun musuhnya banyak sekali. Nah, jadi itu satu, jadi itu tugas kita, karena memang dalam jihad fisabilillah itu ada dua kekuatan. Ada ikhtiar manusia yakin pada Allah, yang kedua ada intervensi Allah. Makanya saya adalah penulis buku Soleh Iskandar ya, perjuangannya. Bagaimana Soleh Iskandar menghancurkan tank Superman itu dua. Itu harus ada energi yang luar biasa, militansinya, bahwa jihad itu ada dua. Satu, dia punya energi yang berlebihan, bisa mengalahkan bambu runcing melawan besi ya kan, senjata modern. Lalu yang kedua intervensi malaikat. Ini yang kita jangan lupakan ini. Ya, ada jurus langit, ada jurus bumi, begitu ya. Digabung itu loh. Dua hal itu. Orang munafik nggak akan berani berperang, tuh jelas di Al-Quran. Dia diskusi dulu, menghindar dulu dia. Tapi celakanya dia kalau udah menang dia jadi sok pahlawan gitu loh. Jadi ini yang membahaya. Munafik itu di lingkaran kita ini banyak sekarang ini, jujur aja. Makanya saya bukan kita berhadapan dengan kafir yang jelas ya. Yang munafik kita tidak tahu bahwa ternyata dia teman kita sendiri. Teman kita sendiri, ini yang bahayanya. Makanya harus hati-hati nih ya. Kita nggak usah sebut nama lah ya. Tapi tahu lah gejala-gejala ini, tahu kita ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat seperti itu. Ciri munafik ketiga kan, berkhianat, berbohong, berdusta ya, ingkar janji kan. Kan jelas sekali itu ciri-cirinya. Jadi inilah problem kita. Jadi kita harus berjuang terus untuk menyampaikan kebenaran ya dengan syiar agama ini dan memberikan optimisme kepada umat Islam bahwa era baru yang akan datang ya mudah-mudahan kita bisa mengisi rahmatul alamin. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Dr. Appendi. Ya, sobat muslim, alhamdulillah kita terus bangun optimisme perjuangan umat, insya Allah Islam pasti menang, khilafah pasti tegak. Allah Akbar.